Yang berikutnya, nah tadi saya sudah jelaskan mengenai proses seleksi LPDP itu ada 3 bagian besar, yang walaupun dalam tiap tahunnya itu ada bagian-bagian tertentu yang berbeda, tetapi setidak-tidaknya 3 tahap besar itu sama, yaitu tahap yang pertama itu administrasi. Nah, tahap administrasi itu apa yang perlu kita lakukan atau buat? Yang pertama, tentunya kita sudah harus baca persyaratan administrasi yang dibutuhkan, dan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi, bulan depan sudah daftar, ataupun minggu depan sudah daftar, baru sekarang kita persiapkan, saya pikir itu sangat-sangat terlambat. Bahkan saya dulu, 6 bulan sebelumnya itu saya sudah persiapkan. Karena dulu LPDP itu masih membuka pendaftaran itu 4 kali setahun. Tetapi belakangan ini cukup 2 kali. Jadi dulu itu saya berencana untuk mendaftar tahap keempat, tetapi dari sepanjang Januari itu saya sudah siapkan berkas pendaftarannya. Yang pertama itu apa-apa yang perlu kita persiapkan di persyaratan administrasi ini yang umum-umum saja. Yang paling pertama tentunya sertifikat kemampuan bahasa Inggris kita, TOEFL ataupun IELTS, sesuai dengan jenis beasiswa yang dilamar. Misalnya kalau kita mau daftar beasiswa afirmasi, maka di situ kita harus siapkan sertifikat kemampuan TOEFL kita itu yang sesuai dengan kriteria yang dicantumkan di situ. Kalau beasiswa afirmasi itu 400, artinya kita sudah harus siapkan sertifikat TOEFL itu 400. Kalau dari Papua dan Papua Barat 375, ya artinya kita juga harus sudah siapkan sertifikat TOEFL dimaksud. Nah, banyak yang masih tanya itu sertifikat TOEFL yang diakui yang mana. Nah, itu sudah ada kriterianya di buklet pendaftaran yang disediakan oleh LPDP. Jadi itu di situ sudah ada contoh-contoh sertifikat yang diakui dan bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa LPDP. Terus pertanyaan lain mungkin bagaimana kita mendapatkan skor TOEFL ataupun sertifikat TOEFL? Ya tidak ada jalan lain, harus ikut tes. Ikut tes, kalaupun di Google Form yang pernah kami berikan itu memang banyak, sebagian besar itu belum pernah mengikuti yang namanya tes TOEFL. Nah, ini menjadi PR sendiri memang. Jadi saran paling taktis dan saran konkret ya harus ikut tes TOEFL. Nah, rencananya PP dalam waktu dekat mungkin akan bekerja sama dengan salah satu lembaga katanya untuk menyelenggarakan yang namanya TOEFL prediction. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa mengikuti TOEFL prediction dimaksud, sehingga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Yang berikutnya IPK yang sesuai dengan kriteria LPDP. Saya pikir IPK itu saya lihat di Google Form itu semuanya mencukupi. Kalau beasiswa S2 itu 275 kalau tidak salah kriteria minimalnya. Kalau doktor baru 3,0. Terus esai. Nah, esai ini yang sangat penting juga. Kalau di masa kami dulu, esai itu ada 3 yang diminta. Waktu itu rencana studi, sukses terbesar, dan kontribusiku untuk Indonesia di masa yang lalu, kini, dan sekarang. Kalau di sekarang, sesuai dengan buklet pendaftaran yang saya baca, esai yang diminta itu cuma 1 untuk magister. Kalau untuk doktor itu ada 2. Kalau untuk magister itu, esai yang diminta itu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Ini juga berlaku untuk doktor. Terus bedanya dengan yang akan mengambil jenjang S3 itu akan diminta yang namanya proposal penelitian. Kalau untuk S2 tidak diminta proposal penelitian, cukup diminta yang namanya komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Nah, menulis esai itu susah-susah gampang tentunya. Banyak orang yang jago berbicara, tetapi untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan itu sangat-sangat susah. Tetapi saya optimis dan yakin bahwa rekan-rekan Civitas GMKI pastinya mampu untuk menuangkan ide dan gagasan ataupun menulis sebuah tulisan yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ya selama ini pastinya kita sudah belajar bagaimana menyusun rencana aksi, press release, dan lain sebagainya. Saya pikir itu sangat-sangat mendukung untuk menulis esai. Nah, esai yang ditulis ini juga ada konstruksinya atau ada
item-itemnya yang dimintai oleh LPDP. Teman-teman bisa akses di buklet pendaftaran. Kalau soal esai nanti mungkin akan kita sediakan waktu khusus via meeting juga bagaimana menyusun esai yang tentunya setidak-tidaknya sesuai ataupun ideal yang diinginkan oleh LPDP. Yang berikutnya surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Biasanya kalau yang bekerja maka surat rekomendasi dari atasan, kalau yang belum bekerja maka surat rekomendasi dari akademisi. Akademisi yang dimaksud di sini ya bisa dosen pembimbing waktu S1 dulu atau dosen S1 minimal 2 orang kalau tidak salah. Terus proposal penelitian ya untuk dokter pasti menyusun yang namanya proposal penelitian. Saya pikir itu tidak susah karena untuk yang melamar beasiswa S3 pasti sudah melalui yang namanya tesis, jadi pasti untuk menyusun proposal penelitian itu sangat-sangat mudah. Yang berikutnya kelengkapan persyaratan lainnya seperti apa? Ijazah, sertifikat-sertifikat kegiatan. Di dalam akun pendaftaran kita nanti itu kan kita akan dimintai, akan ada bagian-bagian tertentu, misalnya riwayat studi nanti kita akan diminta mengupload scan ijazah asli dari SD sampai S1, terus riwayat organisasi itu dibuktikan dengan sertifikat kegiatan, sertifikat kepengurusan, terus riwayat seminar, riwayat kepelatihan, riwayat workshop. Jadi teman-teman mengikuti seminar-seminar ataupun diskusi-diskusi via Zoom itu, kalau ada sertifikatnya, ya saya pikir itu akan sangat berguna untuk di tahap administrasi. Karena itulah nanti yang akan dimuat dan diupload. Jadi esensinya siapkan semua berkas pendukung yang tentunya asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan berkas yang diragukan kebenarannya tentunya. Nah untuk seleksi administrasi saya pikir hanya hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Yang paling pertama itu sertifikat TOEFL tentunya. Kalau sertifikat TOEFL sudah dipunyai, saya pikir itu satu langkah aman untuk menuju tahap seleksi berikutnya. Tinggal ketika sertifikat TOEFL sudah ada dalam tangan, mungkin hal berikut yang dipikirkan yaitu menulis sebuah esai. Menulis sebuah esai saya pikir akan sangat mudah kalau selama ini teman-teman sudah mempunyai kebiasaan untuk menulis ataupun membaca. Jadi saya pikir sangat-sangat mudah. Yang berikutnya mekanisme pendaftaran. Nah, mekanisme pendaftaran nantinya kalau teman-teman mau mendaftar ya mungkin kita akan sama-sama dampingi juga. Mungkin akan ada yang perlu ditanyakan, kita akan bantu konfirmasi, membuat akun pendaftaran seperti apa, data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, prestasi, pengalaman, konferensi dan seminar, penghargaan, dan lain-lainnya. Itu nanti saya pikir tidak perlu dijelaskan karena itu tinggal teman-teman isi saja. Terus mengupload berkas persyaratan, jenis beasiswa, memilih universitas, dan yang langkah yang terakhir itu submit. Jadi saran paling taktis untuk bagaimana mendaftar itu esensinya jangan submit dulu, simpan dulu, kan akan ada pilihan save dan submit. Saya pikir kalau berkas pendaftarannya belum lengkap atau kalau belum yakin untuk submit, di save saja dulu. Kalau sudah yakin baru di submit. Jadi submit itu langkah paling akhir untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kalau sudah submit, otomatis kita tidak bisa mengubah ataupun mengedit berkas ataupun hal-hal yang kita sudah isi di akun pendaftaran kita. Yang berikutnya, tadi kita sudah bicara tentang seleksi administrasi. Yang berikutnya ini seleksi yang berikutnya itu di periode kami dulu itu dinamakan seleksi substansi atau seleksi berbasis komputer. Kalau di periode sekarang itu saya baca buklet pendaftaran itu dinamakan dengan seleksi substansi akademik ataupun tes TBS, tes bakat skolastik. Jadi artinya
mau menguji kemampuan intelektual kita di mana. Jadi pada tahap administrasi itu kita akan dicek kelengkapan administrasi kita sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, kalau kita sudah lolos tahap administrasi, maka kita akan menghadapi yang namanya tes substansi akademik. Nah, tes substansi akademik itu di situ kita akan mengisi soal-soal atau kita akan mengerjakan soal-soal. Nah, sebagai gambaran, itu ada dua elemen penting di situ. Ada tes potensi akademik dan tes karakteristik pribadi yang saya sempat gambarkan di awal tadi. Nah, tes potensi akademik itu sendiri terdiri dari 60 nomor soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Jadi 60 soal dalam waktu 90 menit, saya pikir kalau teman-teman yang mungkin mempunyai kemampuan intelektual rata-rata, ya itu waktu yang cukup. Tapi apalagi saya juga dulu mempunyai kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata juga, waktu 90 menit itu sangat-sangat terbatas. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Jadi sebagai gambaran, soal TPA itu ada 60 nomor soal dan ada 3 kategori. Yang pertama itu ada kategori verbal, di situ ada soal sinonim, antonim, padanan kata, analogi, pemahaman wacana, dan lain-lain. Jadi contohnya mengenai sinonim, saya pikir ini sudah jelas. Sinonim misalnya, sinonim dari kata pemimpin itu apa, sinonim dari kata advokasi itu apa. Di situ akan ada soal-soal seperti itu. Jadi ada 30 soal di kategori verbal itu yang isinya soal sinonim, antonim, padanan kata, analogi, pemahaman wacana, dan lain-lain. Jadi saran paling taktis dari saya untuk bisa menjawab soal ini, saya pikir latihan. Teman-teman bisa di internet itu sangat-sangat bertebaran soal dan jawaban dari soal-soal tes potensi akademik. Jadi soal verbal. Bahkan saya dulu itu mendownload sinonim dalam bahasa Indonesia itu saya download dan saya baca waktu itu kalau tidak salah ingat, saya baca 3 kali. Jadi ada ribuan sinonim itu. Ya minimal baca 1 kali lah, karena pengalaman saya dulu di soal-soal itu ada kata-kata yang selama ini tidak pernah kita dengar tetapi muncul. Nah, itu yang berbahaya. Jadi harus kita tahu betul-betul arti kata dari nanti yang akan muncul di soal-soal verbal. Antonim, padanan kata. Kalau antonim kan lawan kata, padanan kata ya, saya pikir misalnya di situ nanti akan dikasih soal kereta, masinis, terus pesawat, jawabannya apa ya? Saya pikir padanan katanya kalau kereta masinis berarti pesawat pilot. Jadi soal-soal padanan kata seperti itu, analogi, soal pemahaman wacana dan lain-lain. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan ini. Soal numerik ya, ini soal angka, dan ini yang kalau dari ketiga kategori ini soal numerik itu yang bagi saya cukup sulit karena itu ada baris dan deret aritmetika, peluang, perbandingan, persamaan linear, suku KM, dan lain-lain. Saya pikir teman-teman bisa akses lebih jauh. Dan yang terakhir itu ada soal penalaran, jadi soal logika dan analitis. Jadi ada 30 soal verbal, ada 15 soal numerik, dan ada 15 soal penalaran. Dikasih waktu 90 menit. Nah, tipsnya apa? Jawab saja. Di sini tidak dikasih pengurangan skor untuk yang menjawab salah, yang penting bisa menjawab. Terus banyak saran lah atau banyak tips-tips lah cara mengerjakan soal tes potensi akademik. Saya pikir dimulai dari yang mudah dulu supaya kita banyak waktu untuk mengerjakan yang sulit. Yang mudah itu saya pikir soal verbal ini 30 soal itu kita harus manfaatkan betul-betul karena itu soal yang cukup mudah karena hanya soal-soal sinonim, antonim, padanan kata, dan lain-lainnya. Soal numerik itu karena ini adalah soal yang cukup sulit, mungkin di bagian belakang baru dikerjakan, atau terserahlah teman-teman mau kerja yang mana, yang penting sesuai dengan tingkat kemudahan yang teman-teman ataupun rekan-rekan tentukan sendiri. Pada esensinya ada 60 nomor soal dikerjakan dalam waktu 90 menit.
Terus di dalamnya itu ada 3 kategori soal. Nah, saran yang paling konkret lagi ya beli buku tes potensi akademik ataupun di googling mengenai soal-soal tes potensi akademik LPDP, saya pikir banyak. Bahkan di dalam grup-grup Telegram LPDP, kalau teman-teman ada di dalamnya, itu banyak yang bagikan soal-soal TPA seperti ini. Jadi bahkan dengan jawabannya. Jadi makanya dari awal tadi saya sarankan untuk teman-teman bisa, rekan-rekan bisa akses segala saluran yang ada seperti grup Telegram itu.